Pijar dalam bintang, jatuh hati dan jatuh cinta. Kamu pernah nggak jatuh hati pada orang lain ketika hatimu penuh dengan seseorang? Ketika kamu mencintai seorang selama bertahun-tahun, kamu malah jatuh hati pada orang lain. Aku pernah. Aku memang suka membedakan jatuh cinta dan jatuh hati. Jatuh hati adalah ketika kamu mengagumi orang itu tanpa mengharapkan sesuatu yang lebih, tanpa komitmen, tanpa perlu mengasihani dirimu karena perasaanmu tidak terbalas. Kagum mungkin lebih tepatnya. Berbeda dengan jatuh cinta yang penuh dengan ambisi. Jatuh hati terasa tanpa pamrih, tidak rentan akan luka. Dan tanpa sadar, aku jatuh hati pada bintang. Ketika aku mencintai langit yang saat itu sudah bertahun-tahun menjadi pacarku. Halo, Mbak Pijar? Aku bintang, ujar laki-laki berkacamata itu dengan aksen Jawa. Entahlah, Jawa Timur atau Jawa Tengah. Aku sebagai orang Sunda yang sudah lama tinggal di Jakarta, Bekasi dan Depok tidak bisa membedakannya. Aku sempat tertegun menatap cowok tinggi itu. Dia terlihat baik dan kalem. Saat itulah aku menyambut tangannya sambil tersenyum. Aku pijar. Begitulah pertemuan kami pertama kali pada akhir tahun 2017. Namanya Bintang. Laki-laki yang pendiam, tidak banyak bicara, dan sering berpapasan denganku di musola kantor. Aku yang bekerja sebagai penulis di media, seringkali harus berinteraksi dengan Bintang yang merupakan ilustrator. Tetapi entahlah, kami tidak pernah berbicara berdua. Kalaupun hanya berdua, kami hanya saling diam. Aku yang bawel ini sulit mencari topik dengan Bintang. Apa karena aku diam-diam menyukainya? Jar, gue mau ke Gandaria City sama Bintang. Ikut nggak? Tanya Maya padaku. Aku diam beberapa saat. Pergi bersama Bintang, itu akan canggung. Tapi aku kan tinggal tidak perlu berbicara padanya. Lagi pula, mau membicarakan apa? Tapi karena aku butuh mencari hadiah untuk ulang tahun langit, aku akhirnya setuju. Aku, Maya, dan Bintang sampai jam 7 malam di Gandara City saat itu. Aneh, saat aku berbicara dengan Maya, Bintang akan diam. Begitupun ketika Bintang berbicara dengan Maya, malah aku yang diam. Secanggung itu memang. Maya dan Bintang sesekali tertawa sambil berjalan berdampingan ke dalam toko. Aneh, aku merasa amat tidak nyaman melihat kedekatan mereka berdua. Apa iya aku cemburu? Padahal mereka dekat karena berasal dari kota yang sama, Yogyakarta. Lagi pula konyol sekali. Aku cemburu padahal aku punya langit. Gue mau lihat sepatu dulu ya. Nanti kalau mau balik chat gue aja. Akhirnya aku pamit pada keduanya untuk melihat sepatu di toko lain. Keduanya mengangguk sambil melambaikan tangan mereka. Aku berjalan sendirian, mencari-cari sepatu untuk hadiah ulang tahun langit. Hanya saja, karena aku merasa bingung mau mengambil sepatu formal atau casual, aku hanya keluar masuk toko tanpa membeli. Aku kemudian berhenti di sebuah kedai bubble tea, lalu memesan minum di sana. Setelah mendapatkan minumanku, aku baru menyadari bahwa rupanya Bintang juga ada di sana. Ia sendirian sambil menggambar sesuatu di iPad-nya. Aku sempat bimbang beberapa saat sampai akhirnya aku menghampiri Bintang dan duduk di sampingnya. Mayanya mana? Maya tadi mampir ke salon dulu. Gue bosen, jadi kesini. Lo sendiri udah dapat kado buat pacar lo? Bintang balik bertanya. Aku malah sempat terdiam. Sejak kapan Bintang memanggilku dengan nama? Biasanya dia memanggilku Mbak, karena aku lebih senior di kantor itu dan umurku setahun lebih tua darinya. Dia juga sudah berlo gue, meski masih terdengar kaku. Saat itulah tanpa sengaja tatapanku dan tatapan Bintang sempat bertemu. Lalu sampai akhirnya kami saling mengalihkan pandangan. Duh, apaan sih? Aku malah salah tingkah nih. Belum, gue bingung. Mau beliin sepatu formal apa casual? Menurut lo gimana? Casual aja, biar lebih kepake. Aku mengangguk-anggukkan kepala. Kami berdua terdiam cukup lama. Sampai akhirnya aku bertanya lagi. Katanya lo punya pacar? Bertahun-tahun juga. Bintang terdiam cukup lama, tampak kurang nyaman mendengar pertanyaanku. Dia memang pendiam. Apa jangan-jangan aku terlalu mengganggu privasi dia ya? Aku jadi agak menyesal menanyakan hal itu. Padahal kan aku cuma basa-basi. Iya, 4 tahun.
Lamaan lo kan 8 tahun? Akhirnya Bintang buka suara. Aku tertawa kecil mendengarnya. Iya lama, lama banget sampai bosen. Tapi gimana lagi? Gimana apanya? Ya gue cinta sama langit, cinta banget. Bintang tertegun, wajahnya terlihat masam. Tunggu, apa dia tidak suka mendengar kata-kata bahwa aku mencintai langit? Atau info itu terlalu detail untuk dia ketahui karena sebenarnya dia tidak mau tahu juga? Entahlah, sayang ya, gak bisa merebut sesuatu milik orang lain. Hah? Gimana? Gimana? Tanyaku mendengar ucapan Bintang. Enggak apa-apa. Bintang kemudian sibuk menggambar lagi di iPad-nya. Lantas matanya seperti enggan lagi melihat ke arahku. Aku mengernyitkan dahi. Kenapa sih dia? Sambil sibuk menghabiskan bubble tea-ku. Aku menatap Bintang yang terus menunduk. Anehnya, aku tidak sebal padanya. Aku malah mendapati sesuatu. Kok dia lucu juga? Sialnya. Bintang mendongkak menatapku. Aku segera membuang mukaku. Salah tingkah. Kami sama-sama diam. Sampai akhirnya Maya kembali dengan potongan rambut baru, menghampiri kami dengan senyum mengembang. Pijar, Bintang, bagus nggak rambutku? Aku terdiam. Bukan karena rambut baru Maya, tapi karena aku mendengar namaku bersanding dengan Bintang. Pijar, Bintang, kenapa nama kami berdua terdengar menyenangkan ketika disandingkan? Apa mungkin suatu saat nanti aku dan Bintang benar akan bersanding? Pikiran yang aneh dan konyol. Dan kini tahun 2020, selepas aku memutuskan untuk berpisah dengan langit, Bintang duduk di hadapanku di Tempo Gelato di Yogyakarta. Bintang menatapku dalam-dalam sambil menggenggam kedua tanganku, lalu bertanya, Pijar, boleh nggak aku mengklaim kamu sebagai milikku? Aku bengong sebengong-bengongnya.